Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, ikhwani akhwati rahimakumullah. Pada kesempatan ini marilah kita ingat satu ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang kejadian beberapa tahun yang lalu di awal Rasulullah SAW diangkat menjadi nabi, yaitu diturunkannya Al-Quran, yang di dalam Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran, yang mana Al-Quran itu sebagai hudal linnas wa bayyinat minal huda. Yang pertama, Al-Quran sebagai petunjuk dan penjelasan dari petunjuk-petunjuk itu. Dan yang kedua adalah wal furqan, dan juga sebagai pembeda, pemisah antara yang batil dan yang batil dan yang hak. Pamirsa rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya pada bulan ini banyak dari umat Islam yang mengenang akan turunnya Al-Quran dan semestinya juga memahami apa sebetulnya fungsi Al-Quran itu. Dalam ayat tersebut Allah menerangkan bahwa fungsi Al-Quran yang pertama adalah hudal linnas. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda, yaitu petunjuk bagi manusia. Petunjuk untuk apa? Petunjuk kemana? Maka kita mesti harus tahu bahwa sesungguhnya manusia itu dengan sadar atau tidak sadar, semuanya adalah dalam keadaan berjalan. Berjalan yang pasti, berjalan menuju tempat yang pasti, dan pasti akan sampai ke sana. Dalam surah Al-Insyiqaq ayat 6 Allah mengatakan, Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika qadhan famulaqih. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kamu benar-benar berjalan menuju Allah, dan pasti kamu akan sampai kepadanya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dalam Al-Quran atau disebut hudan, petunjuk bagi manusia. Petunjuk untuk apa dan kemana? Yaitu petunjuk untuk mencapai suatu kebahagiaan sampai di akhir atau finalnya akhirat. Tapi sebelum itu kita adalah dalam suatu perjalanan itu melalui beberapa fase. Yang di tengahnya adalah dunia ini, yang mana di dunia ini kita diperintahkan atau dituntut untuk mencapai kebahagiaan juga dan sampai di akhirat. Oleh karenanya kebahagiaan yang kita inginkan adalah fid dunya wal akhirah, di dalam dunia dan di dalam akhirat. Oleh karenanya di dalam dunia dan akhirat mestilah kita mengikuti Al-Quran itu. Suatu gambaran agar supaya kita paham tentang petunjuk itu, kalau seandainya kita diberi oleh seseorang untuk mencapai suatu tempat yang dimana tempat itu indah dan penuh dengan kebahagiaan dan kenikmatan, kemudian kita diberi petunjuk jalan, petunjuk menuju ke tempat itu, umpamanya sebagai map atau sebagai denah, maka kita mesti harus melaksanakan beberapa hal. Yang pertama adalah membaca denah itu, membaca peta itu, kemudian yang kedua melaksanakan perintah-perintah dalam denah itu. Kalau tidak seperti ini, maka tidak akan sampai kepada tempat yang kita tuju itu, dan mustahil kita akan mendapatkan suatu kenikmatan. Oleh karenanya, kalau boleh kita gambarkan, kalau seandainya kita itu mempunyai
bayangan ataupun diberitahu oleh seseorang bahwa satu buah atau umpamanya nanas itu adalah indah, adalah nikmat, adalah segar, dan ini kalau kita tidak berusaha untuk mengupas, menguliti, kemudian kita berusaha untuk makan, maka tidak akan bisa kita menikmati dan merasakan nikmatnya nanas itu. Oleh karenanya, kita diwajibkan untuk memahami petunjuk itu. Yang kedua, Al-Quran itu sebagai furqan, sebagai pembeda. Pembeda di sini adalah pembeda antara yang hak dengan yang batil. Perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya setiap sesuatu itu mempunyai tolak ukur. Maka jangan sampai salah dalam menerapkan tolak ukur itu. Tolak ukur panjang maka adalah meteran. Tolak ukur berat dan ringan itu adalah timbangan. Tolak ukur arah itu adalah kompas. Dan tolak ukur benar dan salah adalah Al-Quran. Oleh karena itu jangan sampai kita menimbang, ngukur berat dengan meteran. Salah. Oleh karenanya tolak ukur benar dan salah Al-Quran, jangan ukur benar dan salah itu dengan selain Al-Quran, umpamanya hawa nafsu. Kalau memang Al-Quran mengatakan ini, maka inilah yang benar. Kalau mengatakan Al-Quran ini salah, maka inilah salah. Oleh karena itu kita senantiasa berusaha untuk mengikuti petunjuk Al-Quran, dan pasti kita akan sampai kepada kebahagiaan dunia dan akhirat tadi. Terakhir kita ingat pesan Rasulullah SAW dalam hadisnya yang memerintahkan agar supaya kita ini mengikuti Al-Quran. Manjalal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah, wa man jalal Qur'ana khalfahu syaqahu ilan nar. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu sebagai imam, maka dia akan menuntun orang itu ke dalam surga. Akan tetapi barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu sebagai makmum, hawa nafsunya di depan, hawa nafsunya sebagai imamnya, maka hawa nafsu itu syaqahu ilan nar, akan menjerumuskan ke dalam neraka. Terakhir, marilah kita senantiasa dalam bulan Ramadan ini untuk senantiasa satu, membaca Al-Quran. Bukan hanya sekedar membaca, tapi memahami. Bukan hanya sekedar membaca dan memahami, tapi mengamalkan apa yang sudah kita pahami. Oleh karena itu, insya Allah dengan demikian kita akan sampai ke tujuan. Allahu ghayatuna, Allah lah tujuan kita, dan di sanalah kita akan mendapatkan balasan atas apa yang kita perbuat di muka bumi ini. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.